Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Febrian dari kelompok 3 dan teman saya. Halo, nama saya Laude Nasyirudin. Oke, kali ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu Indonesia sebagai negara maritim sampai kondisi geografi yang akan dijelaskan teman saya. Indonesia sebagai negara maritim, sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik. Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama, tetapi paling tidak ada 3 sistem, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Pulau-pulau yang ada di Indonesia itu terbentuk menyebar sejauh 6.400 km dari timur ke barat dan sejauh 2.500 km dari utara ke selatan. Sedangkan garis terluar yang mengelilingi wilayah itu sekitar 81.000 km. Menjadi negara maritim, menurut Hajim Jalal, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang lautannya. Di bidang diplomasi, Indonesia perlu mengarahkan sasaran diplomasinya untuk mendukung pencapaian sebagai negara maritim dan poros maritim. Diplomasi ekonomi diharapkan dapat menopang upaya pemerintah menciptakan perekonomian nasional yang lebih mandiri dari kompetitif. Selain memprioritaskan pemanfaatan hasil kelautan, diplomasi ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong penguatan investasi asing yang dapat menunjang pembangunan di bidang kelautan maupun meningkatkan daya dukungan infrastruktur kelautan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara baik. Dan kondisi geografi akan dibahas oleh teman saya. Jelaskan kondisi geografi. Letak geografi adalah letak suatu tempat atau wilayah atau negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi atau letak ditinjau dengan daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografi Indonesia antara lain, yang pertama, Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra memungkinkan menjadi persimpangan laut lintas dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang berkembang, misalnya Jepang. Letak Indonesia berpengaruh juga terdapat bidang-bidang sosial. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa-bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Oleh sebab itu, segala gangguan terkait dengan jalur perdagangan akan langsung mendapat respon dari negara-negara di dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional menuntut kepada Indonesia untuk menjaga dan mengamankan jalur perdagangan dunia yang melalui perairan Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia seperti untuk melayani kepentingan masyarakat internasional terbaik dan dengan aspek ekonomi dan keamanan pelayaran, kebutuhan dan kepentingan antara Indonesia dengan negara pengguna atau kapal yang melintas. Tidak ada yang menyangka bahwa posisi geografi Indonesia merupakan posisi yang strategis dan menjadi jembatan berbagai kepentingan, khususnya pergerakan orang, barang, dan kekuatan militer dengan tidak
mengesampingkan potensi sumber daya alam, kepentingan negara lain terhadap Indonesia tidak dapat dipungkiri dengan posisi geografi Indonesia yang di posisi silang dunia. Posisi strategi ini memainkan peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara lain, khususnya terkait dengan ekonomi. Terganggunya jalur perdagangan di Indonesia akan berdampak langsung pada kesinambungan perekonomian negara dan pada akhirnya akan terkait dengan kelangsungan hidup negara. Dengan begitu, posisi strategi Indonesia akan membawa dampak stabilitas kawasan jika Indonesia dapat menjaga kawasan perairan. Posisi geografi mengisyaratkan bahwa Indonesia harus membangun laut untuk kemakmuran bangsa. Terima kasih. Itu materi dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak dimengerti, mohon dipertanyakan di kolom komentar. Karena kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.